Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja beserta puji, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat dari Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam, dan tak lupa telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas dan bisa menyampaikan sedikit tentang materi yang akan kami sampaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya beserta rekan saya akan sedikit menyampaikan tentang materi administrasi pendidikan yang berjudul peranan administrasi pendidikan. Langsung saja kepada materi yang akan kami bahas, yaitu tentang peranan administrasi pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa administrasi pendidikan itu adalah suatu rangkaian atau kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan secara sistematis. Nah, ini biasanya diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama seperti lembaga pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu, administrasi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya untuk mencapai suatu pendidikan. Jadi, semua yang dibahas atau semua rangkaian, semua rincian yang akan kita laksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama itu, suatu tujuan pendidikan itu semua dibahas di dalam administrasi pendidikan. Lalu administrasi pendidikan itu juga meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Nah, gitu. Jadi semua yang terjadi di dalam suatu lembaga pendidikan, ya kita bilang sekolah lah ya, itu semua dibahas di dalam administrasi pendidikan. Lalu apa saja sih unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam administrasi pendidikan ini? Nah, yaitu unsur-unsur pokoknya seperti yang pertama ada sekelompok manusia. Nah, sedikitnya ada 2 orang. Yang kedua adanya tujuan dan manfaat yang akan kita capai itu gitu. Suatu tujuan tersebut harus ada tujuannya, harus ada manfaatnya juga dari sebuah tujuan itu, ada nilai kegunaannya. Lalu adanya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, jadi administrasi pendidikan ini unsurnya kita harus melakukan tugas dan fungsinya secara baik gitu. Lalu adanya peralatan dan perlengkapan atau adanya sarana dan prasarana untuk memudahkan kita mencapai tujuan yang akan kita capai tersebut. Lalu administrasi pendidikan juga sering disebut dengan istilah manajemen pendidikan. Nah, yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan ini dapat terlaksana dengan optimal, dapat terlaksana dengan efektif atau sistematis. Administrasi pendidikan ini memiliki peran, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, ada organizing atau pengorganisasian, coordinating, pengkoordinasian, budgeting atau pembiayaan, serta evaluating atau penilaian. Itu. Lalu
Sebenarnya materi peranan pendidikan administrasi pendidikan ini tidak beda jauh dengan materi fungsi administrasi pendidikan, karena di dalamnya pun mencakup hal-hal yang terdapat di dalam fungsi gitu. Jadi administrasi pendidikan ini adalah suatu ilmu yang memang mempunyai peranan yang sangat vital atau mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkembangan atau kemajuan dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga arah untuk merealisasikan suatu prestasi, merealisasikan suatu tujuan itu sangat mudah tercapai gitu. Selain mudah tercapai dan kemungkinan untuk tercapai secara efektif, tercapai secara optimal itu akan lebih besar gitu, dan akan membuat manfaat untuk kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Jadi lembaga pendidikan itu sudah seharusnya memiliki administrasi pendidikan yang sangat baik gitu, karena jika kita ingin mempunyai lembaga pendidikan yang baik, maka administrasi pendidikan atau rangkaian suatu pendidikan tersebut harus berjalan dengan baik pula dan sistematis. Oke, lanjutan dari yang telah disampaikan oleh rekan saya, di sini saya akan membahas tentang poin-poin dari peranan administrasi pendidikan. Yang tadi telah disebutkan, diantaranya ada planning, organizing, coordinating, budgeting, dan juga evaluating. Nah, untuk yang pertama ada perencanaan atau disebut dengan planning. Perencanaan di sini adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud sumber meliputi sumber manusia, material, dan juga waktu. Perencanaan itu sendiri adalah dasar dari semua administrasi pendidikan. Tanpa perencanaan, administrasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif. Artinya, dengan mengikut sertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan itu. Pengikut sertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada guru ataupun pengajar, tenaga pendidik, dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil. Lingkup perencanaan meliputi semua komponen administrasi pendidikan seperti perencanaan kurikulum, kemuridan, keuangan, prasarana, sarana, kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, proses belajar mengajar, serta fasilitas dan ketatausahaan sekolah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada poin yang kedua. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang, yaitu guru dan personil sekolah lainnya, mengalokasikan sarana prasarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian adalah penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme kerjanya sehingga dapat tercapai tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya, poin yang ketiga ada pengkoordinasian atau coordinating. Nah, tadi pengorganisasian dan sekarang pengkoordinasian. Diartikan usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu atau unit kegiatan berjalan dalam selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam upaya mencapai tujuan.
Di sini pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melaksanakan penjelasan singkat atau briefing. Nah, briefing ini biasanya dilakukan sebelum adanya suatu kegiatan, baik kegiatan formal atau non formal dalam suatu organisasi. Contohnya misalkan di sekolah. Nah, untuk yang kedua ada mengadakan rapat kerja. Nah, rapat kerja itu sudah umum dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Biasanya poin ketiga ini disatu padukan dengan melaksanakan penjelasan singkat atau di briefing tadi. Nah, untuk yang keempat memberi umpan balik tentang hasil suatu kegiatan. Poin selanjutnya ada pembiayaan atau budgeting. Nah, untuk budgeting ini tidak akan terlepas dari yang namanya uang. Jadi pembiayaan ini adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana, otomatis sebagai pendukung rencana tersebut, serta penggunaan dan pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Nah, dari budgeting ini sendiri sering-rincinya apa yang diperlukan untuk organisasi tersebut semua akan tertulis di ataupun terpapar di laporan pembiayaan atau budgeting itu sendiri. Nah, untuk poin yang terakhir ada penilaian atau evaluating. Nah, dalam waktu-waktu tertentu pada umumnya anggota organisasi seperti guru, kepala sekolah, murid ataupun pegawai lainnya yang berada dalam suatu wilayah sekolah pada khususnya harus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai serta mengetahui kekuatan dan kelemahan program yang dilaksanakan. Secara lebih rinci, maksud penilaian tersebut adalah untuk satu, memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan atau program tersebut berhasil. Nah, yang kedua menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Dan yang terakhir adalah memajukan kesanggupan dalam organisasi. Masih banyak lagi tujuan dari penilaian tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa administrasi itu pada intinya adalah kerjasama antar manusia dengan manusia lain. Nah, karena manusia ini adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna. Sementara pada sisi lain, manusia ini mempunyai berbagai macam kebutuhan yang kebutuhan tersebut senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Nah, maka manusia ini membutuhkan manusia lain untuk saling bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan yang tujuan tersebut sesuai dengan kebutuhannya gitu. Lalu kita juga bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian administrasi pendidikan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan di sebuah instansi pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang baik dan optimal. Untuk kesimpulan yang selanjutnya yaitu dari poin-poin administrasi pendidikan, diantaranya satu ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengkoordinasian atau coordinating, yang selanjutnya ada pembiayaan atau yang disebut budgeting, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluasi. Mungkin cukup sekian materi peranan administrasi pendidikan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.